Pernahkah kamu melihat bola kriket yang berusia 3 miliar tahun? Bola Klerksdorp ditemukan dalam endapan mineral pyrophyllite di Afrika Selatan dan mengguncang dunia sains. Bola-bola itu terlihat seperti bola kriket kuno yang kecil dengan garis-garis seperti jahitan di bagian tengahnya. Pada tahun 1980-an, beberapa orang mengklaim bahwa bola-bola ini dibuat oleh peradaban prabanjir yang tidak kita ketahui. Seorang kurator museum berbagi cerita tentang bagaimana bola-bola itu berputar dengan sendirinya di etalase. Ada juga acara TV yang mengundang seorang paranormal yang menyatakan bahwa bola-bola itu adalah potongan-potongan pesawat ruang angkasa kuno. Namun menurut para ahli geologi, bola-bola ini sebenarnya adalah konkresi yang cukup umum atau benda bulat yang terbentuk dari mineral yang berbeda dari batuan di sekitarnya. Garis-garis yang menyerupai jahitan hanyalah jejak dari lapisan batuan induk yang terbentuk dari waktu ke waktu. Bola Klerksdorp hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bola yang terlihat pipi hingga cakram yang berbeda. Mengenai kejadian ketika salah satu bola berputar dengan sendirinya, kurator Museum Klerksdorp juga menjelaskannya. Dia mengatakan ketika dia meletakkan satu bola di rak kaca ketika seorang jurnalis datang berkunjung, bola tersebut secara alami berputar sedikit karena berbentuk bulat. Daerah di mana museum ini berada sering mengalami getaran bumi dari aktivitas pertambangan emas di dekatnya. Jejak kaki tertua yang diketahui mirip manusia mungkin berusia 6 juta tahun. Jejak-jejak itu ditemukan di Pulau Kreta Yunani pada tahun 2002. Kalau angka tersebut benar, berarti nenek moyang manusia purba mungkin telah bermigrasi antara Eropa dan Afrika jauh lebih awal dari yang kita duga sebelumnya. Tapi ini bukan berarti Afrika bukan tempat lahirnya manusia. Hal ini hanya membuktikan nenek moyang manusia purba berpindah-pindah antar benua. Beberapa peneliti percaya jejak kaki tersebut ditinggalkan oleh makhluk berkaki dua yang mungkin terkait dengan nenek moyang manusia purba yang dijuluki El Greco. Menurut para ilmuwan yang mempelajarinya, jejak kaki tersebut memiliki bentuk yang sangat mirip dengan manusia dengan 5 jari kaki dan jempol kaki yang sejajar. Beberapa ilmuwan skeptis tentang hal itu dan mengemukakan jejak itu mungkin berasal dari kera Eropa purba. Studi baru ini menganalisis fosil mikroorganisme laut yang ditemukan di batuan sedimen untuk menentukan usia jejak kaki tersebut dan membuktikan bahwa usia sebenarnya adalah 6 juta tahun. Temuan menakjubkan berikutnya yang membuat para ilmuwan terhibur adalah Dorchester Pot. Ini adalah bejana logam yang dibuat dengan indah dengan beberapa desain geometris mewah yang diukir dengan perak mengkilap. Pot ini ditemukan di, siapa sangka, Dorchester pada tahun 1852 dalam keadaan yang tidak biasa. Saat terjadi ledakan dahsyat, pot tersebut pecah menjadi 2 bagian. Para ilmuwan percaya pot ini awalnya tertanam di dalam batu atau bongkahan batu yang dikenal sebagai batu puding. Batu yang menjadi tempat munculnya Dorchester Pot diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun. Bisa jadi pot itu sendiri juga berusia setua itu. Teori yang ada saat ini dan yang kurang menarik menyatakan bahwa Dorchester Pot adalah tempat lilin dari era Victoria. Hal-hal seperti itu benar-benar menjadi tren saat itu. Jadi tidak mengherankan untuk menemukan barang rumah tangga yang mewah dari masa itu. Dorchester Pot masuk dalam kategori U-Parts atau artefak yang tidak pada tempatnya. Ini adalah benda-benda yang tampak terlalu canggih untuk periode waktu yang seharusnya. Jika kita menerima bahwa pot tersebut berusia 500 juta tahun, siapapun yang membuatnya jauh lebih maju dari zamannya dalam hal kerajinan dan teknologi. Satu misteri lainnya adalah pot tersebut memiliki ukiran tanaman yang kemungkinan besar telah menghilang dari bumi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya itu adalah bukti yang bagus bahwa pot tersebut benar-benar sangat tua. Sepertinya peta tertua di Eropa adalah sebuah batu yang berusia 4.000 tahun. Lempengan dari zaman perunggu ini ditemukan di Prancis pada tahun 1900 di sebuah pemakaman kuno. Ukiran pada lempengan tersebut menunjukkan dalam 3 dimensi jaringan sungai Aude dengan akurasi yang fantastis, yaitu sekitar 80% pada bentangan sepanjang 29 km.
Ada peta pahatan batu lainnya di seluruh dunia, tapi peta yang satu ini unik karena menunjukkan area tertentu dengan skala tertentu. Sepertinya ukiran lempengan ini tidak hanya memetakan sungai dan bukit, tetapi juga pemukiman, situs barrow, dan sistem ladang. Para arkeolog mengatakan lempengan tersebut tidak digunakan untuk navigasi, melainkan untuk melambangkan kekuasaan. Tanda-tanda rinci pada lempengan itu mungkin berfungsi untuk menggambarkan wilayah kekuasaan penguasa lokal, mungkin seorang pangeran atau raja untuk menunjukkan kendali mereka atas wilayah tersebut. Ketika penguasa kehilangan kekuasaan, lempengan tersebut kemungkinan besar digunakan kembali sebagai bagian dari kubah pemakaman. Artefak unik itu disimpan di ruang bawah tanah sebuah museum selama beberapa dekade, tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa ahli membaca laporan lama tentang lempengan tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Mereka melakukan analisis terperinci menggunakan teknik 3D. Penelitian mereka membuktikan bahwa pembuat lempengan tersebut tidak hanya mengukir garis-garis pada batu, tapi juga memodifikasi permukaannya untuk mencerminkan topografi lanskap dengan akurasi tinggi. Kubu Salzburg yang juga dikenal dengan besi Wolfsack ditemukan pada akhir abad ke-19 di Austria. Jangan biarkan namanya menyesatkanmu ya, bentuknya sama sekali nggak seperti kubus. Ini lebih mirip benda bulat dengan dua sisi datar. Di bagian tengahnya terdapat lekukan dan permukaannya dipenuhi lubang dan kawah. Penampilan yang unik ini adalah alasan mengapa banyak orang mengira bahwa ini mungkin sesuatu yang berasal dari dunia lain. Para pekerja secara tidak sengaja menemukan artefak ini ketika mereka meledakkan sebuah batu bara. Lapisan batu bara tempat batu itu berasal diperkirakan berusia lebih dari 60 juta tahun. Kubu Salzburg berpindah-pindah museum, menghilang secara misterius pada awal abad ke-20 dan kemudian muncul lagi. Seorang profesor dari Universitas Bonn menduga kubus itu mungkin berasal dari meteor. Tapi mereka tidak menemukan bukti adanya unsur-unsur yang biasanya kamu lihat di meteorit seperti kobalt atau nikel. Kemudian para peneliti berpikir benda itu pasti benda buatan manusia, mungkin tempat lilin dari era Victoria. Tidak ada yang tahu kisah sebenarnya dari kubus atau lokasinya saat ini. Iya, benda itu menghilang lagi. Pernah mendengar tentang Meisterprint? Ini adalah fosil jejak sandal yang ditemukan pada tahun 1968 dan telah memicu banyak intrik. Ada trilobita di dalam cetakan tersebut yang diduga telah punah sekitar 500 juta tahun sebelum manusia ada. Tapi banyak sejarawan yang menganggap usia tersebut terlalu dibesar-besarkan. Ketika Meister menemukan fosil tersebut, fosil itu telah dikonfirmasi, tapi ilmuwan yang menemukannya tidak mengonfirmasi bahwa itu adalah jejak sandal manusia. Dia hanya setuju bahwa ada trilobita di sana. Ketika ilmuwan lain mengunjungi situs tersebut, dia menemukan jejak 15 cm yang dia yakini berasal dari sepatu anak-anak. Tapi alas kaki itu tampaknya masih baru. Jadi mungkinkah itu bukti perjalanan waktu? Bukti bahwa manusia ada jutaan tahun lebih awal dari yang kita duga? Sebuah tanda bahwa ada orang lain yang mengunjungi bumi purba? Atau itu hanya formasi batuan yang terlihat seperti cetakan sandal? Kita masih belum memiliki jawabannya. Pada bulan Juni 1936, sepasang suami istri sedang berjalan di sepanjang Red Creek di London, Texas. London, Texas? Ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, benda itu adalah sepotong kayu yang mencuat dari apa yang tampak seperti formasi batuan kuno. Sekitar 10 tahun kemudian, putra mereka yang penasaran memutuskan untuk membelah batu tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan dia melihat sebuah palu yang terlihat sangat modern. Kemudian seorang penggemar temuan unik memutuskan bahwa batu yang membungkus palu itu berasal dari periode Kapur. Ini berarti seseorang menjatuhkan palu dari abad ke-19 ketika dinosaurus seperti Triceratops masih berkeliaran di bumi. Jadi jika palu ini benar-benar berasal dari periode Kapur, maka seluruh teori evolusi menjadi salah. Dan jika palu itu modern, itu berarti formasi batuan kapur yang menjadi sumbernya jauh lebih muda dari yang kita duga, tapi jawaban yang sebenarnya jauh lebih sederhana.
palu itu memang modern dan proses geologi telah membungkusnya dengan batuan. Mineral dapat mengeras di sekitar objek dalam waktu yang relatif singkat, jadi palu itu mungkin dijatuhkan oleh seorang penambang sekitar 1 abad yang lalu dan batuan terbentuk di sekelilingnya. Dan bukan, itu juga bukan tempat lilin era Victoria.